Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua siaran radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata, siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Japan has today surrendered. The last of our... Sore hari, setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara-saudaraku, saya mendapat berita yang menggembirakan bagi kita semua, yaitu menyerahnya Jepang terhadap sekutu. Saya mendengar berita tersebut dari radio luar negeri. Itu berarti telah terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Itu merupakan kabar yang menggembirakan bagi kita semua. Tapi yang saya bingungkan, maksud Tuan tadi berbicara telah terjadi kekosongan kekuasaan itu apa? Saya, Jepang tidak lagi menyerah terhadap negeri kita karena menyerah kepada sekutu. Sedangkan sekutu belum sepenuhnya menguasai Indonesia. Oh iya, saya mengerti maksud Tuan. Terima kasih atas penjelasannya, Tuan. Lalu sekarang apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana kalau kita mengajukan kepada Soekarno dan Hatta agar memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya? Setuju. Tenang, semua tenang. Saya mohon kalian semua duduk di tempat masing-masing. Kalian sudah setuju, besok kita akan mendatangi rumah Soekarno dan membicarakan tentang maksud keinginan kita semua. Bagaimana kalau rapat ini kita cukupkan sekian? Lebih baik kita pulang ke rumah masing-masing. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, para pemuda mendatangi rumah Soekarno dengan maksud memberitahukan Soekarno tentang keinginan para pemuda itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Bu, apakah dengarnya ada? Kami ingin bertemu. Ya, ada di dalam. Ada apa yang mencari Kang Mas? Begini Bu, ada hal yang penting yang harus kami bicarakan dengannya. Oh iya, masuk. Silakan duduk. Terima kasih Bu. Siapa Bu yang datang? Itu para pemuda yang datang ingin bicara penting katanya. Sudah Kang Mas, saya kembali ke belakang dulu. Masih banyak pekerjaan yang belum saya selesai. Silahkan duduk. Saya dengar dari Ibu Fatmawati ada yang ingin kalian bicarakan. Memangnya apa? Kami ingin membicarakan tentang keinginan kami secepatnya Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Maksud kalian apa? Saya tidak mengerti. Maksud kami adalah menginginkan agar secepatnya Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Lalu kenapa kalian ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Inilah kesempatan yang baik bagi kita semua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Karena Jepang kita menyerah kepada sekutu. Apa kalian tidak memikirkan bahaya apa saja apabila kita tetap nekat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Apalagi kekuatan militer Jepang yang masih berada di Indonesia mampu menggagalkan rencana untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Yang jelas kami menginginkan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Apa ini tidak terlalu tergesa-gesa? Sedangkan kebenaran berita Jepang menyerah kepada sekutu masih diragukan. Lebih baik kita cek dahulu dari sumber yang Pembicaraan ini kita cukupkan sekian saja karena sudah terlalu malam. Sebelumnya kami meminta maaf, mungkin kedatangan kami mengganggu waktu istirahat Anda Bu. Tidak apa-apa, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Malam harinya, para pemuda mengadakan rapat lagi, tepatnya jam 8, untuk membahas sikap Soekarno yang kurang mendukung keinginan para pemuda. Bagaimana kalau yang kita bicarakan ini kita runtuhkan kembali dengan Soekarno? Setuju.
Assalamualaikum. Agung, hadapi kami mengganggu waktu Anda. Apa? Lalu apa yang ingin kalian bicarakan? Ini Ibu sudah tahu kan bahwa kami ini insan Indonesia negara untuk melakukan kemerdekaannya. Ya, saya tahu kalian begitu ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sama, saya juga menginginkannya. Lalu kenapa belum kami kalau belum menginginkan kemerdekaan Indonesia? Ya, saya tidak bisa seenaknya menyetujui usul Anda karena masih belum rapat dengan saudara PKI lainnya. Saya berharap Ibu tidak akan mengadakan rapat dengan PKI karena yang menyalurkan Jepang tahu dengan kita ini Bu. Tidak tahu kan bahwa PKI itu dibuat oleh Jepang. Ya, saya tahu itu bahwa PPKI memang dibentuk oleh Jepang dan itu adalah jembatan satu-satunya untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tetapi kami tidak ingin Jepang ikut campur dalam rencana ini, Bung. Jadi maksudnya kita memutuskan segala ikatan dengan Jepang, gitu kan? Ya, gitu. Tapi saya tidak menyetujuinya. Sebaiknya kita bicarakan lagi dengan anggota PPKI lainnya agar tidak terjadi masalah saat proklamasi kemerdekaan Indonesia nanti. Tapi Tidak ada tapi-tapi. Saya tidak ingin mengikuti keinginan kalian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ini para pemuda dan para tukul datang berkumpul di sini, Bung? Saya senang sekali dengan kedatangan Anda kemari. Saya ingin membicarakan tentang proklamasi kemerdekaan. Memang apa keinginan para pemuda itu? Dan saya dengar kalau tidak salah mereka ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ya, benar sekali. Itu keinginan mereka semua. Tapi saya tidak bisa menyetujui semua keinginan mereka. Bagaimana kita dirundingkan tanpa para pemuda, kita rundingkan bersama para tua. Baiklah, saya setuju. Tapi bagaimana dengan para pemuda itu? Biarkan para pemuda itu duduk di serambi belakang. Sekarang kita lakukan sedangkan para pemuda terus mendesak agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Benar, karena yang saya takutkan nantinya akan terjadi pertumpahan darah dan mengingat kekuatan militer yang masih kuat di sini. Ya sudah, bagaimana kalau keputusan Anda dan Bung Hatta untuk tidak menyetujui keinginan para pemuda ini kita sampaikan kepada para pemuda? Sudah, ayo kita hampiri mereka. Bagaimana keputusan Anda, Bung? Dapat tidak saya dan kami tidak ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kalau kalian tak ingin memproklamasikan kemerdekaan, sebaiknya kalian cari kota yang lain. Baiklah, jika itu pemikiran Anda, kami tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi yang jelas kami akan segera memproklamasikan Indonesia secepatnya. Akhirnya, para pemuda pun pergi dari rumah Soekarno dengan kekecewaan yang mendalam. Pukul 11 menjelang tanggal 16 Agustus 1945, para pemuda mengadakan rapat di Cikini. Apa yang harus dilakukan? Soekarno dan Muhammad Hatta tetap segera sudah menyetujui keputusan. Apalagi mereka berdua tidak percaya dengan kita itu. Ini saja, saya mengusulkan kepada Soekarno dan Hatta agar kita asingkan dari mereka supaya tidak terpengaruh dari Jepang. Apa kalian setuju? Tapi yang saya bingungkan, kita akan membawa kemana kedua tokoh nasionalis itu? Kita serahkan tugas ini kepada Singgi dan Latif karena mereka berdua adalah anggota kita. Baiklah, akan saya pikirkan terlebih dahulu. Bagaimana kalau kita bawa mereka berdua ke Rengas Dengklok, dekat Karawang? Karena di sana terdapat markas peta yang keamanannya terjamin. Apa kalian menyetujuinya? Bagus, kami setuju dengan rencana tersebut. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Maaf, ada apa ya malam-malam kita di sini? Maaf Bu, kami tidak bermaksud mengganggu waktu istirahat itu. Tetapi ada hal yang penting yang harus saya bicarakan dengan Bung Karno. Sekali lagi minta maaf Bu. Tidak apa-apa, mari masuk, silakan duduk. Silakan duduk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari, silakan duduk. Terima kasih. Sama-sama. Kok tamunya tidak ditawarin minum dulu? Maaf Ibu lupa, jadi Tuan Ibu mau minum apa? Ngerepotin Bu. Nggak usah Bu, terima kasih. Biasa saja, jadi mau minum apa? Apa saja Bu, yang penting halal. Sudah ada di belakang dulu. Katanya kalian ingin membicarakan hal yang penting, tapi mengenai apa? Apa berkaitan dengan yang tadi siang? Nah, sebelumnya kami meminta maaf, lagi-lagi kami mengganggu waktu kedatangan kami kemari berkaitan dengan kejadian tadi siang. Begini Bu, kami sebenarnya diutus kemari untuk membawa Bung Karno dan Bung Hatta ke luar kota. Ke Karawang. Memang kenapa harus kami keluar dari kota? Untuk menjauhkan dari pengaruh Jepang. Tapi kalau tidak mau, Sekarang bukan waktunya untuk berdebat. Ayo ikut kami. Apakah ini semua penting? Sangat penting. Kami akan ikut, tapi saya mau berkomentar dulu dengan Fatmawati. Saya mau berpamitan dulu, mau ikut para pemuda itu ke Karawang. Baiklah, ayo cepat. apakah sudah selesai bicaranya? Kalau begitu, bagaimana kalau sekarang kita berangkat agar lebih cepat? Ya sudah, ayo kita berangkat. Akhirnya, mereka meninggalkan rumah Soekarno dan langsung menuju Rengas Dengklok di Karawang. Di sana, para pemuda berkumpul menunggu kedatangan Soekarno dan Muhammad Hatta. Soekarno dan Muhammad Hatta terus didesak oleh pemuda. Namun, sungguh besar wibawa mereka berdua hingga para pemuda menjadi naik pitan. Bung Karno, tunggu apa lagi? Inilah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Iya, sebaiknya Bung setuju usul kami ini. Maaf, tapi saya tidak bisa. Proklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Kalau tidak, bunuh kau. Apa kau mau seperti ini? Dur! Tidak apa-apa Bu, kami cuma ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Namun Bung Karno menolak. Ya, saya tahu itu, tapi jalannya tidak seperti ini. Lagi pula Bung Karno juga menolak memproklamasikan kemerdekaan Indonesia saat ini. Pasti yang punya alasan tersendiri. Lalu dengan jalan bagaimana? Padahal kan keputusan ada di tangan kedua para pemimpin tersebut. Ya sudah, bagaimana kalau masalah ini kita bicarakan dengan kepala dingin, tidak dengan emas. Akhirnya, Fatmawati pun berhasil meyakinkan para pemuda agar kembali berunding dengan Soekarno dan Muhammad Hatta. Di sisi lain, Ahmad Subarjo yang mengetahui keberadaan Soekarno dan Fatmawati serta Muhammad Hatta berusaha meyakinkan para pemuda agar kedua tokoh nasionalis itu dibawa kembali ke Jakarta. Dalam hal misalnya sebaiknya kita jangan menahan Soekarno dan Muhammad Hatta. Memang kenapa? Apa alasannya? Rasanya tidak adil apabila kita menahan kedua tokoh nasionalis itu. Bagaimana kami sudah mencoba untuk meyakinkan mereka, namun tetap saja mereka menolaknya. Saya yakin kalau kita bicara baik-baik, pasti keinginan kalian akan terpenuhi. Saya akan membantu kalian untuk meyakinkan Soekarno dan Muhammad Hatta. Apakah yang dibicarakan Bung dapat dipegang? Yang kami inginkan adalah kemerdekaan Indonesia. Besok harus dilaksanakan. Percayalah, saya akan meyakinkan tokoh nasionalis itu agar menyetujui usul kalian. Ya sudah, sebaiknya kita sekarang berangkat ke Karawang untuk menyusun Soekarno dan Muhammad Hatta. Baiklah, ayo kita berangkat. Kemudian, mereka berangkat ke Rengas Dengklok. Sesampainya di Rengas Dengklok, mereka bertemu Soekarno dan Muhammad Hatta. Setelah sampai, mereka langsung berangkat lagi menuju Hotel Den Hendels, tepatnya di Jakarta. Akhirnya, mereka sampai di Hotel Den Hendels. Kemudian, Sayuti Melik menghampiri pelayan hotel. Maaf Tuan, semua kamar hotel di sini sudah penuh.
Bagaimana kalau kita kenal secara baik? Dia adalah teman saya. Dia juga adalah orang yang merupakan salah satu pimpinan tinggi angkatan darat, jadi pasti keamanannya terjamin. Setuju apa yang dikatakan Saidi Malik, keamanannya pasti terjamin. Itu mari kita berangkat ke rumahnya Laksamana Maeda. Permisi, selamat malam. Apakah Tuan Laksamana Maedanya ada? Baiklah, silakan masuk. Tuan ada di dalam. Terima kasih. Selamat malam, Tuan. Ada apa? Kenapa tuan-tuan ini mendatangi kediaman saya? Apakah ada masalah yang serius? Maaf, mungkin kedatangan kami mengganggu waktu Tuan. Kami bermaksud untuk menanyakan apakah benar berita menyerahnya Jepang terhadap sekutu itu? Bagaimana Tuan mendengar cerita tersebut? Mendengar dari salah satu pemuda yang mendengarkan radio luar negeri. Memang benar berita tersebut, tapi kami masih merahasiakannya agar tidak timbul kekacauan. Terus Tuan, yang kami bingungkan, para pemuda terus mendesak agar memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Kalau saya tidak mengizinkan, apakah boleh meminjam rumah Anda? Boleh, memang untuk apa? Kami telah sepakat apabila berita itu benar, kami akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Rencana kami akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia besok pagi. Terus apakah Tuan keberatan? Tidak sama sekali. Lalu persiapan apa yang kita siapkan? Rencananya akan membuat naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya sudah, ayo kita buat bersama naskahnya di ruang makan. Kita tidak boleh buang-buang waktu. Terlalu banyak jika semua orang ikut mengerjakan naskah ini. Bagaimana kalau Anda, Bung Hatta, beserta Ahmad Subarjo mengerjakan naskah ini bersama? Cara yang menuju ke ruang makan. Tapi bagaimana dengan para muda itu? Biarkan mereka di sini menunggu kita. Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, dan Laksamana Maeda pergi ke ruang makan untuk menyusun naskah proklamasi. Biarkan saya yang mencatatnya. Baiklah. Kata pertama, kata apa yang bagus? Bagaimana kalau kata proklamasi sepertinya kata itu cocok untuk naskah ini? Ya, bagus. Lalu isinya apa? Tunggu sebentar, biar saya berpikir dulu. Ya, bagaimana kalau begini? Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Itu bagus, karena kan naskah ini menyatakan kemerdekaan bangsa kita. Itu kan bagian dari pembukaan. Sekarang isinya bagaimana? Saya sudah berpikir begini, hal-hal yang mengenai pemindahan dan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Ya, bagus. Semuanya sudah selesai. Jadinya seperti ini. Alhamdulillah kalau begitu. Bagaimana kalau sekarang kita menghampiri para pemuda? Apakah mereka menyetujui isi naskah ini? Dah, mari kita menghampiri para pemuda itu. Bagaimana? Naskahnya sudah selesai tadi. Sudah, akan saya bacakan. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan dan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17/805, Wakil Bangsa Indonesia. Mungkin ada yang ingin menambahkan? Ada sedikit kata-kata yang janggal, mungkin bisa diubah sedikit. Baiklah, kita akan memperbaikinya sekali lagi. Itu lebih baik. Akhirnya, mereka merundingkan kembali naskah tersebut bersama para pemuda. Kemudian, mereka melakukan sedikit perubahan pada naskah proklamasi itu. Setelah selesai melakukan sedikit perubahan, Soekarno menyuruh Sayuti Melik untuk mengetik naskah proklamasi. Apakah Sayuti Melik bisa mengetik naskah ini dengan perubahan-perubahannya? Ya, saya bisa, Bu. Ya sudah, tolong perbaiki naskahnya dengan cepat. Baiklah. Ini Bu naskahnya. Sekarang tinggal siapa yang akan menandatangani naskah ini? Terima kasih. Sebaiknya yang menandatangani naskah ini semua yang hadir di sini. Ya, saya setuju akan mengacu pada Declaration of Independence. Lebih
lebih baik Anda dan Bung Hatta yang menandatangani naskah tersebut atas nama bangsa Indonesia. Setuju, lebih baik. Nah, sekarang naskah sudah selesai. Sekarang yang harus kita pikirkan di mana naskah ini dibacakan. Kami sudah menyiapkan tempat untuk membacakan naskah proklamasi ini. Di mana? Di lapangan Ikada. Saya menolak. Kenapa Anda menolak? Karena kalau kita bacakan naskah proklamasi di lapangan Ikada akan mengalami bentrokan dengan tentara Jepang. Ya juga ya, kenapa saya tidak berpikir sampai di situ? Bagaimana kalau naskah proklamasi ini dibacakan di rumah saya saja? Saya setuju. Dengan itu mungkin tentara Jepang tidak akan mengacau proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setuju. Ya sudah, naskah sudah selesai disusun. Bagaimana kalau kalian kembali ke rumah masing-masing dan istirahat saja? Lihat kalian begitu lelah. Pagi harinya kita berkumpul di rumah Soekarno. Baiklah, semuanya sudah lelah. Sebaiknya kami pulang. Sebelumnya, terima kasih atas izin Tuan. Tidak apa-apa. Ya sudah Tuan, kami pulang. Akhirnya, dini harinya, pada tanggal 17 Agustus 1945, mereka semua pulang ke rumah masing-masing. Tetapi, para pemuda tidak pulang ke rumahnya. Mereka menghimpun rekan-rekannya untuk menyebarluaskan berita itu ke segenap masyarakat Indonesia. Dengan cepat, mereka mempersiapkan pamflet-pamflet dan mobil pengeras suara untuk memberitahukan kepada penduduk tentang kabar gembira ini. Pagi harinya, pemuda-pemuda dan penduduk sekitar berkumpul di halaman rumah Soekarno, yaitu Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta Pusat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bung Karno, para pemuda sudah berkumpul. Mereka sudah ada sabar Anda membacakan naskah proklamasi. Tunggulah sebentar, Bung Hatta masih belum datang. Saya akan menunggu Bung Hatta dulu. Sudah, tapi jangan terlalu lama. Kami telah lama menunggu. Bentar lagi sudah pukul 10. Baiklah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Bung Karno, apa kita akan melakukan pengibaran sang merah putih? Ya haruslah, itu kan sebagai simbol kalau kita sudah merdeka. Apakah bendera merah putihnya sudah ada? Belum. Sudah, biar saya yang mengurus benderanya. Saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjahitnya. Ya sudah Bung, biar saya saja yang mencari bambunya. Saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, tolong panggilkan Fatmawati kemari. Baik Bung Karno. Tolong jahitkan bendera merah putihnya di sini. Apakah ibu mempunyai kain merah putihnya? Entahlah, tapi seingat saya, kain itu sudah saya jadikan. Pokoknya saya ingin dijahitkan benderanya sekarang. Bung, saya permisi dulu ya. Baiklah. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, terlalu lama menunggu saya. Tidak apa-apa. Dan pula persiapannya masih belum selesai. Namanya persiapan apa? Persiapan untuk pengibaran bendera. Fatmawati juga masih menjahit benderanya. Sebentar lagi yang beres. Maaf Bung, apakah proklamasi kemerdekaan Indonesia bisa segera dimulai? Bisa. Ayo silahkan menuju ke depan halaman rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi ini kita berkumpul untuk menjadi saksi dari peristiwa penting yang selama ini kita tunggu, yaitu peristiwa yang selalu menjadi impian dan harapan sebagai bangsa yang terjajah. Dari bertahun-tahun yang lalu sampai beratus-ratus tahun yang lalu, kita memperjuangkan kemerdekaan kita agar bebas dari penjajahan. Hari ini kita akan mengibarkan kemerdekaan kita dengan harapan dapat menjadi tombak agar kehidupan kita bisa berubah menjadi lebih baik, lebih layak dari sebelumnya. Terima kasih kepada para pejuang yang kokoh dan teguh memperjuangkan kemerdekaan bangsa kita dengan segenap jiwa dan raganya, dari mulai penjajahan bangsa Portugis, Inggris, Jepang, dan Belanda. Kita selama ini seolah seperti orang yang selalu tunduk di hadapan penjajah. Kita seolah mengabdi kepada
hati kita tetap menjunjung tinggi keinginan dan impian kita untuk kemerdekaan bangsa kita. Ini semua harapan kita itu bukanlah sebuah angan-angan belaka, melainkan sebuah perjuangan yang hasilnya dapat kita saksikan saat ini. Proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia dengan ditandai pembacaan naskah proklamasi. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan dan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Peristiwa proklamasi tak berlangsung lama, namun peristiwa itu telah mengubah segala sendi kehidupan bangsa Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan telah menjadi momentum puncak perjuangan bangsa Indonesia. Lika-liku permasalahan berujung pada akhir yang manis. Perbedaan pendapat menyatu menjadi suatu kekuatan yang padu, bangsa yang satu, bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan tersebut, bukan malah menodai. Kita harus bisa membalas budi para pejuang tanah air zaman dulu dengan cara mempertahankan kemerdekaan.